Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki Gunung Tidar, terdapat sebuah legenda yang sudah berabad-abad beredar. Legenda itu bercerita tentang sebuah rahasia besar yang terkubur di dalam perut gunung. Sebuah rahasia yang jika terungkap bisa mengubah nasib seluruh desa. Namun, tak ada yang pernah berani menyelidikinya lebih dalam, karena menurut cerita, siapa saja yang mencoba menggali rahasia tersebut akan mendapat kutukan yang mengerikan. Cerita ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di desa itu. Setiap kali malam tiba, para penduduk desa berkumpul di warung kopi dan berbicara tentang gunung yang misterius itu. Mereka tak pernah berhenti membicarakan apa yang terkubur di sana, meskipun banyak yang meragukan kebenaran legenda tersebut. Namun, bagi seorang pemuda bernama Fadil, cerita ini bukanlah sekadar legenda belaka. Fadil selalu merasa ada sesuatu yang belum terungkap, dan dia bertekad untuk mencari tahu lebih jauh. Fadil baru saja pulang dari kota besar untuk mengunjungi keluarganya. Setibanya di desa, dia mendengar tentang seorang petani tua yang baru saja meninggal dunia. Petani tersebut, menurut cerita, adalah orang terakhir yang pernah mencoba mendaki Gunung Tidar dengan niat untuk menemukan rahasia yang terkubur di sana. Sejak saat itu, dia tidak pernah kembali. Fadil merasa ada hubungan antara petani tua itu dengan rahasia yang selama ini tersembunyi. Pada suatu sore, setelah berbincang dengan beberapa orang di warung kopi, Fadil mendengar dari seorang lelaki tua yang dikenal bijaksana, bahwa petani tua itu pernah menemukan sebuah peta tua yang diyakini mengarah ke lokasi rahasia di Gunung Tidar. Namun, peta tersebut hilang entah kemana setelah petani itu pergi. Fadil merasa bahwa ini adalah petunjuk yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Apakah peta itu benar-benar ada? Tanya Fadil, matanya berbinar penuh rasa penasaran. Lelaki tua itu mengangguk perlahan. Itulah yang menjadi misteri, Fadil. Tak ada yang tahu pasti, tapi aku yakin, ada sesuatu yang sangat penting di gunung itu, sesuatu yang sudah lama terkubur. Tapi hati-hati, anak muda, Gunung Tidar bukan tempat yang bisa kamu jajaki begitu saja. Fadil tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Malam itu, setelah beristirahat sejenak, ia memutuskan untuk memulai pencariannya ke Gunung Tidar. Namun, dia tahu bahwa untuk menemukan jawaban, dia harus menghadapi tantangan yang lebih besar dari sekadar menaiki gunung tersebut. Setibanya di kaki gunung, Fadil merasakan udara yang lebih dingin dari biasanya. Langit malam yang gelap dipenuhi bintang, namun suasana terasa aneh. Seperti ada yang memanggilnya untuk lebih dalam menelusuri rahasia yang tersembunyi di dalam gunung itu. Ia mengingat nasihat orang-orang tua di desa, tapi rasa penasaran lebih kuat menguasai dirinya. Dengan hati-hati, Fadil memulai perjalanannya ke dalam hutan lebat yang mengelilingi gunung. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin aneh perasaannya. Suara-suara alam yang biasa terdengar di malam hari, kini tidak terdengar lagi. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Di tengah perjalanan, Fadil menemukan sebuah batu besar yang tampaknya sudah ada sejak lama. Di atas batu tersebut terdapat ukiran yang hampir tidak terlihat lagi, seolah waktu telah mengikisnya. Dengan teliti, Fadil mencoba mengamati ukiran itu. Seketika, ia merasa ada yang mengawasinya dari balik pepohonan. Rasa takut mulai merayapi dirinya, tetapi Fadil menepisnya. Ia ingat bahwa ini adalah langkah pertama untuk mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Meskipun begitu, ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menggelayuti dirinya. Saat Fadil melanjutkan perjalanannya, ia tiba di sebuah lembah kecil yang terletak di antara dua tebing curam. Di sana, ia menemukan sebuah gua yang tampaknya sudah lama tak terjamah. Di mulut gua tersebut, terdapat sebuah batu besar yang terletak seperti penjaga, seolah-olah menandakan bahwa tempat ini adalah suatu wilayah terlarang. Fadil berhenti sejenak, mempertimbangkan langkahnya selanjutnya. Namun, tak lama setelah ia melangkah ke dalam gua, cahaya bulan yang semula menyinari jalannya, tiba-tiba padam seiring dengan datangnya kabut tebal yang melingkupi lembah. Dengan sedikit keberanian, Fadil melangkah lebih dalam ke dalam gua, hanya membawa senter yang ia bawa dari desa.
Dinding gua itu basah dan licin, dan semakin jauh ia berjalan, semakin sesak udara di dalamnya. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, ia mendengar suara langkah kaki yang berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti jejaknya. Fadil menahan napas dan berhenti sejenak, mencoba mendengarkan dengan lebih teliti. Tidak ada suara selain suara detak jantungnya yang berdetak cepat. Namun, saat ia kembali melangkah, sebuah bayangan besar melintas di hadapannya, membuat Fadil terperanjat dan hampir jatuh. Dengan cepat, ia mengarahkan senter ke arah bayangan itu. Namun yang ia temui hanyalah dinding gua yang licin. Perasaan aneh itu semakin kuat, dan Fadil tahu bahwa ia baru saja melangkah ke dalam misteri yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Di dalam gua itu, entah mengapa, Fadil merasa seperti ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, ia tahu satu hal pasti, perjalanan ini baru saja dimulai. Fadil melangkah dengan hati-hati, menyusuri dinding gua yang lembab dan gelap. Suasana di dalam gua itu semakin mencekam. Kabut yang sebelumnya menghalangi cahaya bulan mulai semakin tebal, dan hanya sinar redup dari senter di tangannya yang memberi sedikit penerangan. Semakin jauh ia melangkah, semakin besar perasaan bahwa sesuatu atau seseorang sedang mengawasinya. Dia berusaha mengusir rasa takut itu, namun bayangan yang sempat ia lihat sebelumnya terus membayangi pikirannya. Dengan setiap langkah yang diambil, Fadil merasa semakin terperangkap dalam dunia yang tak terjamah ini. Dalam kesunyian gua, suara langkah kaki yang berat itu kembali terdengar. Fadil berhenti, menggenggam senter lebih erat. Matanya terfokus ke depan, berusaha mencari tahu asal suara tersebut. Namun, hanya ada kegelapan yang mencekam. Tiba-tiba, suara itu berhenti, dan suasana kembali hening. Fadil merasakan keringat dingin mulai menetes di dahinya. "Siapa di sana?" serunya. Namun suaranya terasa tenggelam dalam hampa, tak ada jawaban. Fadil menghela napas panjang dan mencoba menenangkan dirinya. Tidak mungkin ada orang lain di gua ini, pikirnya. Mungkin itu hanya suara gema yang terpantul. Namun, setiap kali ia melangkah lebih jauh, perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Rasanya ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan, sesuatu yang tak bisa dilihat dengan jelas. Fadil mencoba mengabaikannya dan melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, ia sampai di sebuah ruang besar dalam gua, yang tampaknya lebih luas dari yang ia duga. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh ukiran-ukiran kuno yang sulit untuk dipahami. Ukiran-ukiran itu menggambarkan gambar-gambar aneh, seperti makhluk dengan tubuh manusia namun wajah yang menyeramkan, serta simbol-simbol yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Beberapa ukiran tampaknya berisi gambaran tentang sebuah peristiwa besar yang terjadi di masa lalu. Namun Fadil merasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan di balik gambar-gambar itu. Sesuatu yang tidak boleh diketahui orang lain. Di tengah ruang itu, ada sebuah altar batu besar yang dikelilingi oleh lilin-lilin yang telah lama padam. Namun, meskipun lilin-lilin itu sudah tidak menyala, Fadil merasa bahwa tempat ini pernah menjadi pusat sebuah upacara besar. Sebuah perasaan tidak menyenangkan mulai menyelubungi dirinya. Fadil mendekati altar itu dan menatap dengan saksama. Tiba-tiba, ia melihat sebuah batu besar yang terletak di atas altar, berbentuk persegi panjang dengan ukiran yang sangat mirip dengan peta yang diceritakan oleh lelaki tua di desa. Peta itu, peta yang hilang. Fadil merasa seperti menemukan sebuah petunjuk yang sangat penting. Tangan Fadil gemetar saat ia menyentuh batu itu. Begitu ia menyentuhnya, batu itu mulai bergetar perlahan. Sebuah suara keras menggema di seluruh gua, suara yang seperti berasal dari kedalaman tanah, seolah-olah ada sesuatu yang sedang terbangun. Fadil mundur sejenak, terkejut dan waspada. Namun, suara itu menghilang secepat datangnya, meninggalkan suasana yang kembali hening. Fadil merasa ada sesuatu yang berubah di dalam gua tersebut. Mungkin itu hanya efek dari kegugupan dirinya, pikirnya. Namun ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang semakin kuat. Di balik batu besar itu, Fadil melihat sebuah celah sempit yang mengarah ke ruang lain di dalam gua. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk memasuki celah itu, berharap menemukan jawaban lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terkubur di gunung ini. Perlahan,
Fadil merangkak melewati celah sempit tersebut. Ketika akhirnya ia berhasil keluar dari celah itu, ia mendapati dirinya berada di ruang yang sangat berbeda. Ruangan ini tampaknya jauh lebih tua dan lebih misterius daripada bagian gua sebelumnya. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang lebih rumit dan lebih menyeramkan, menggambarkan makhluk-makhluk yang sepertinya tidak berasal dari dunia manusia. Di tengah ruangan, terdapat sebuah peti besar yang tampak sangat kuno. Peti itu terbuat dari kayu hitam yang tampaknya telah berusia ratusan tahun, dengan ukiran-ukiran yang rumit dan penuh simbol-simbol yang tidak bisa dimengerti. Fadil mendekati peti itu dengan hati-hati. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang ada di dalam peti ini pasti memiliki hubungan dengan rahasia yang telah lama tersembunyi di Gunung Tidar. Saat ia mencoba membuka peti itu, sebuah suara berderak keras terdengar, seolah-olah peti itu sedang menahan sesuatu yang sangat berat. Dengan tenaga yang tersisa, Fadil berhasil membuka penutup peti tersebut. Namun, saat penutup peti itu terbuka, ia terperanjat melihat isinya. Di dalam peti, bukanlah harta karun atau benda-benda berharga yang ia bayangkan, melainkan sebuah kitab kuno dengan sampul kulit yang terlihat sangat usang. Kitab itu sepertinya telah berusia ribuan tahun. Fadil mengangkat kitab itu dengan hati-hati dan membuka halaman pertama. Di dalamnya, terdapat tulisan-tulisan yang hampir tidak dapat terbaca, namun ada satu kalimat yang jelas terbaca, tertulis dalam bahasa yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kalimat itu berbunyi, "Yang terpendam di bawah gunung ini, hanya akan terungkap ketika darah yang murni mengalir di tanah ini." Fadil tercengang. Apakah ini berarti ada hubungan antara rahasia ini dan darah manusia? Dan apa maksudnya dengan darah yang murni? Fadil merasa semakin bingung dan cemas. Namun satu hal yang ia ketahui pasti, ia telah menemukan petunjuk yang jauh lebih besar dari yang ia duga. Rahasia yang terkubur di Gunung Tidar jauh lebih berbahaya dari yang bisa ia bayangkan. Fadil duduk terdiam, memegang kitab kuno itu dengan tangan gemetar. Tulisan dalam bahasa yang tidak dikenal itu seperti sebuah teka-teki yang menantangnya untuk menggali lebih dalam. Namun rasa takut yang menggerogoti dirinya semakin menguat. Kata-kata di halaman pertama kitab itu, "Yang terpendam di bawah gunung ini, hanya akan terungkap ketika darah yang murni mengalir di tanah ini," terus berputar di benaknya. Apa maksudnya? Apakah ini berarti sesuatu yang mengerikan? Fadil berusaha menenangkan pikirannya. Tetapi perasaan bahwa ia telah terjerat dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar petualangan biasa semakin mencekamnya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar lagi dari dalam gua. Fadil langsung terlonjak. Senter yang digenggamnya hampir terlepas. Ia berpaling ke arah suara itu, dan dalam kegelapan, ia melihat bayangan besar melintas. Hati Fadil berdegup kencang. Ia tahu bahwa ia tidak sendirian di sini. Tapi siapa atau apa yang mengikuti langkahnya? Apakah ini bagian dari kutukan yang disebutkan orang-orang di desa? Mungkinkah itu adalah penjaga rahasia gunung ini? Fadil berusaha untuk tetap tenang. Namun instingnya mengatakan bahwa ia harus segera keluar dari gua ini. Namun, sebelum ia bisa berbalik, suara itu semakin dekat. Bayangan besar itu muncul di depan matanya. Ketika sinar senter menyorot lebih jelas, Fadil melihat sosok manusia yang tampaknya sangat tua, dengan kulit yang keriput dan mata yang hampir tak terlihat. Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah penampilan orang tersebut yang tampak sangat berbeda. Pakaiannya kotor, namun ada sesuatu yang aneh dengan wajahnya yang seolah dipenuhi bayangan gelap. Orang itu memandang Fadil dengan tatapan kosong. Seseorang telah menemukan kitab itu. Suara lelaki tua itu terdengar serak, penuh dengan misteri. Fadil mundur beberapa langkah, memegangi kitab dengan lebih erat. "Siapa Anda? Apa yang terjadi di sini?" tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki tua itu hanya tersenyum lemah, senyuman yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah ia mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Fadil. "Aku adalah penjaga, pemegang rahasia yang telah terkubur selama ribuan tahun," jawabnya pelan. "Dan kini, kamu telah membangkitkan apa yang tidak seharusnya terbangun." Fadil merasa tubuhnya lemas. "Penjaga? Apakah ini berarti ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik semua ini? Apa maksudmu dengan membangkitkan?" Fadil bertanya, suara hampir tak terdengar.
Lelaki tua itu menggelengkan kepala. Rahasia ini bukan milik manusia biasa. Kitab itu, yang kini berada di tanganmu, adalah kunci untuk membuka sesuatu yang lebih besar, yang terpendam di dalam gunung ini. Tetapi, ada harga yang harus dibayar. Fadil merasa darahnya membeku. Harga? Tanyanya terbata-bata. Saat kamu memegang kitab itu, kamu telah membuka jalan menuju kebangkitan, lanjut lelaki tua itu dengan suara yang semakin dalam. Kebangkitan sesuatu yang sangat tua. Sesuatu yang terpendam jauh di dalam perut gunung ini. Dan darah yang murni adalah satu-satunya yang bisa menenangkan kekuatan itu. Fadil merasa pusing. Pikiran tentang darah yang murni terus berputar di kepalanya. Bagaimana ia bisa terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya? Siapa yang harus mengorbankan darah mereka? Mengapa itu harus darah yang murni? Sekarang, kamu harus memilih. Suara lelaki tua itu menginterupsi pikirannya. Kamu bisa pergi dan melupakan semua ini, atau kamu bisa menggali lebih dalam, mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam gunung ini. Tapi ingat, sekali kamu mengambil keputusan, tak ada jalan kembali. Fadil merasa hatinya berdebar. Ia tahu, ia sudah terlalu jauh terlibat dalam misteri ini. Ia sudah menemukan kitab itu, dan tak mungkin ia bisa meninggalkannya begitu saja. Semua yang ia tahu tentang gunung ini, tentang legenda yang telah beredar di desa, kini terasa semakin nyata. Apa yang sebenarnya terkubur di dalam gunung Tidar? Apa yang dimaksud dengan kebangkitan dan darah yang murni? Lelaki tua itu mengangguk seolah mengetahui keputusan Fadil. Jadi, kamu memilih untuk melanjutkan? Tanyanya dengan nada yang penuh makna. Fadil mengangguk perlahan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku harus tahu. Lelaki tua itu hanya tersenyum tipis, lalu menghilang ke dalam kegelapan gua, meninggalkan Fadil seorang diri. Namun, sebelum pergi, ia sempat berbisik. Ingat, keputusanmu akan menentukan nasibmu. Tidak ada yang bisa kembali setelah ini. Fadil menggenggam kitab itu dengan lebih erat, merasa seperti ada beban yang sangat besar menimpanya. Semua yang telah ia temui di gua ini, semua misteri dan ancaman, sekarang terasa semakin berat. Namun, rasa ingin tahu dan tekadnya untuk mengungkapkan kebenaran jauh lebih kuat daripada rasa takut yang melanda dirinya. Setelah beberapa lama berdiri di tempat, Fadil akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lebih dalam ke dalam gua. Ia harus menemukan apa yang sebenarnya terkubur di gunung ini, meskipun ia tahu bahwa tak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ia merasa bahwa ia sudah berada di titik yang tidak bisa mundur lagi. Kitab itu, petunjuk-petunjuk yang ditemukan di sepanjang jalan, dan kata-kata lelaki tua itu, semuanya mengarah pada satu hal, sebuah kebenaran yang telah lama disembunyikan. Dan kebenaran itu hanya bisa terungkap jika ia berani menggali lebih dalam, masuk lebih jauh ke dalam rahasia yang tersembunyi di dalam gunung Tidar. Fadil melangkah dengan hati-hati menuju bagian terdalam gua, meninggalkan ruang yang penuh dengan ukiran dan peti kuno. Kitab yang kini ada di tangannya terasa semakin berat, seolah memikul beban sejarah yang tidak bisa dipahami sepenuhnya. Suara langkahnya bergema di dinding-dinding gua yang sepi, seolah mengingatkan dirinya bahwa ia sedang berada di tempat yang terlarang, tempat yang mungkin sudah lama dilupakan oleh umat manusia. Rasa takut semakin menguasai dirinya, namun rasa penasaran itu lebih kuat, mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Di ujung lorong gua yang semakin sempit, Fadil menemukan sebuah pintu besar yang terbuat dari batu hitam. Pintu itu terlihat sangat tua, dengan ukiran-ukiran yang hampir tidak terlihat lagi karena terkikis oleh waktu. Di atas pintu tersebut ada tulisan dalam bahasa yang sama dengan yang ada di kitab. Namun kali ini Fadil tidak merasa takut. Ia merasa seolah kitab itu memberinya kekuatan untuk memahami apa yang sebelumnya tampak mustahil. Dengan hati-hati, Fadil menyingkirkan beberapa batu yang menghalangi pintu tersebut. Begitu pintu itu terbuka sedikit demi sedikit, sebuah cahaya aneh mulai menyelinap keluar, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu di dalam sana. Fadil memegang senter lebih erat dan melangkah masuk. Apa yang ia lihat di dalam ruangan itu membuatnya terperanjat. Di sana, di tengah ruang yang sangat luas dan gelap,
terdapat sebuah altar besar dengan sebuah batu besar yang tertutup oleh kain putih. Di sekitar altar, ada beberapa patung-patung aneh yang tampaknya merupakan representasi dari makhluk-makhluk yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Setiap patung memiliki mata yang kosong dan mulut yang seolah sedang berbisik, seperti memberi peringatan pada Fadil untuk tidak mendekat. Namun, meskipun suasana itu sangat mencekam, Fadil merasa bahwa ia harus mendekati altar itu. Langkahnya terasa berat, tetapi ia terus maju, seolah ada daya tarik yang sangat kuat dari tempat itu. Saat ia sampai di altar, ia melihat sebuah simbol di atas batu besar yang tertutup kain. Simbol itu sangat mirip dengan yang ada di kitab kuno yang ia bawa. Hati Fadil berdegup kencang saat ia menyentuh kain putih tersebut dan menariknya dengan perlahan. Begitu kain itu terlepas, Fadil terbelalak. Di bawah kain tersebut, ada sebuah batu besar yang memiliki tulisan yang sama dengan yang ada di dalam kitab. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah bentuk batu tersebut. Batu itu tampaknya merupakan sebuah kunci, dengan ukiran yang sangat rumit. Fadil menatapnya dengan penuh takjub, menyadari bahwa ini adalah kunci untuk membuka pintu rahasia yang selama ini terkubur di Gunung Tidar. Namun, saat ia mencoba untuk mengangkat batu tersebut, sebuah suara terdengar, keras dan menggelegar, seolah berasal dari kedalaman bumi. Tanah di bawahnya bergetar hebat, dan batu-batu di sekitarnya mulai pecah. Fadil terhuyung mundur, berusaha menghindari batu-batu yang jatuh dari atas. Dalam kepanikan, ia merasa seperti ada kekuatan yang sangat besar yang mencoba menghentikannya. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan, terdengar suara bergema yang sangat dalam dan mengerikan. "Jangan sentuh itu. Kamu telah membuka pintu yang seharusnya terkunci selamanya." Fadil berbalik cepat, melihat sosok yang muncul dari bayang-bayang. Itu adalah sosok lelaki tua yang sama, yang sebelumnya ia temui di gua. Namun, kali ini sosok itu tidak tampak seperti seorang penjaga lagi. Wajahnya berubah menjadi lebih menyeramkan, dan mata tuanya yang kosong kini dipenuhi dengan tatapan yang sangat gelap dan penuh amarah. "Apa yang kamu lakukan?" serunya. Suaranya bergema seperti petir yang menggelegar. "Kitab itu, batu itu, semuanya telah membuka jalan menuju kebangkitan yang tak bisa dibendung." Fadil merasa terperangkap. Kebangkitan apa? Apa yang sebenarnya terkubur di sini? Tanyanya dengan suara gemetar. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Matanya menatap Fadil dengan penuh kesedihan. Apa yang terkubur di bawah gunung ini adalah entitas yang sudah lama terkunci. Sebuah kekuatan yang bisa menghancurkan dunia jika dilepaskan. Selama berabad-abad, kami menjaga tempat ini agar tidak ada yang menemukan kunci untuk membangkitkannya. Dan kini, kamu telah membukanya. Fadil mundur, merasakan ketakutan yang mendalam. Tapi, kenapa harus darah yang murni? Tanyanya, mencoba memahami semuanya. Lelaki tua itu menundukkan kepala, tampak ragu sejenak. Darah yang murni adalah segel yang mengikat entitas itu. Seorang pemilih, orang dengan darah murni, harus memberikan korban untuk menstabilkan kembali kekuatan yang telah terlepas. Tanpa pengorbanan itu, gunung ini akan meledak, dan dunia akan tenggelam dalam kegelapan abadi. Fadil merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Tanpa sadar, ia meraba dada, merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Tapi, apakah itu berarti saya harus mengorbankan diri saya? Lelaki tua itu mengangguk perlahan. "Ya, kamu adalah yang terpilih. Tanpa pengorbananmu, semuanya akan musnah." Fadil terdiam. Perasaan campur aduk, antara takut, bingung, dan marah, menerjang dirinya. Apakah ini takdirnya? Apakah ia benar-benar harus memberikan dirinya untuk mengakhiri kebangkitan entitas itu? Dia tidak tahu, tetapi satu hal yang pasti, pilihan yang ia buat akan menentukan nasib dunia ini. Dengan tangan gemetar, Fadil menatap batu besar yang terletak di altar. Ia tahu, ia tidak bisa mundur lagi. Apapun yang terjadi, rahasia yang terkubur di Gunung Tidar harus tetap terkubur. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri semua ini, dan itu adalah dengan mengorbankan apa yang paling berharga. Ia menutup mata,
bersiap untuk melangkah ke dalam takdir yang tidak dapat dielakkan, dan dalam keheningan gua yang mencekam, Fadil membuat keputusan yang akan mengubah segalanya selamanya.